Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wasyuf'atu utawi ngejoki rega. Wajibatun iku wajib bil khiltati kelawan campuran. Dunal jiwari dudu sesandingan. Fima ing dalem barang yang kosimu kang kena dibagi apa ma. Dunama dudu barang la yang kosimu kang ora kena den bagi apa ma. Wa fi kulli lan ing dalem saben-saben barang la yungkalu kang ora kena den le apa ma minal ardi saking bumi. Kal akori kaya pekarangan wa ghairihi lan liyane akor. Bisa mani kelawan rega alladzi kang waqa'a kang tumiba alaihi ing atase alladzi albai'u apa adol. Pasal ini menjelaskan tentang syuf'ah. Syuf'ah atau ngejoki rega atau istilahnya akuisisi. Jadi akuisisi ini wajib. Wajibnya itu sebab ada kongsi antara dua orang atau lebih, bukan sebab tetanggana atau bukan sebab karena tetangga. Barang yang dikongsi itu barang yang bisa dibagi, bukan barang yang tidak bisa dibagi. Kemudian barang yang dikongsi itu tidak bisa dipindahkan dari bumi. Contoh di sini misalkan pekarangan. Pekarangan itu misalkan tanah dan lainnya yang tidak bisa dipindahkan dari tempat itu. Nah, wajibnya syuf'ah itu ketika ada jual beli. Misalkan begini. Ada dua orang, jadi kongsi itu otomatis dua orang atau lebih. Ada dua orang, sebut saja namanya Ahmad dan Muhammad. Ahmad ini ditawari oleh Hafid misalkan tanah pekarangan seluas 1 hektar, kemudian meminta harga 1 miliar. Si Ahmad ini cuma punya uang 500 juta. Otomatis untuk membeli tanah tersebut masih kurang 500 juta. Kemudian si Ahmad mengajak si Muhammad untuk bekerja sama membeli pekarangan tersebut dari si Hafid. Akhirnya si Ahmad dan si Muhammad sama-sama mengeluarkan uang 500 juta. Kemudian suatu ketika si Muhammad ini ingin menjual tanah pembeliannya tadi. Otomatis yang wajib membeli itu si Ahmad, karena ini tanah kongsi, bukan yang lainnya. Tidak boleh yang lainnya. Jadi yang wajib membeli itu Ahmad. Nah, kemudian setelah ijab kabul pembelian itu harus disegerakan. Jadi pembayarannya harus disegerakan. Kalau misalkan belum ada ya disuruh menunda boleh. Jadi harus disegerakan. Kalau sudah akad jual beli oleh Muhammad kepada si Ahmad itu harus disegerakan membelinya. Kalau misalkan si Ahmad itu mampu membeli tapi menunda pembeliannya, jadi misalkan sudah mampu, sudah punya uang karena seorang pengusaha, tapi menunda, besok saya bayar, itu otomatis suf'anya batal atau akuisisinya itu batal. Jadi harus dilakukan seketika itu. Jadi ketika sudah ada ijab jual oleh si Muhammad, kemudian si Ahmad juga mengabulkan ijab itu tadi, otomatis pembayaran harus dilakukan hari itu juga. Tidak boleh ditunda. Nah,
Waya utawi syuf'a alal fauri iku tetep ing atase rerikatan. Nah, ini tadi yang dijelaskan. Jadi harus segera dibeli. Fa in akharaha mongko lamun ngakhirake sapa wong ha ing syuf'a mal qudrati ing dalem sertane kuwasa alaiha ing atase syuf'a bantolat mongko batal apa syuf'a. Jadi akad jual beli syuf'ah itu batal karena ada penundaan pembayaran, itu nggak boleh. Jadi harus ketika itu. Tadi yang perlu diketahui lagi kan tadi. Jadi yang wajib membeli dari sebuah kongsi itu rekan kongsinya, bukan orang lain, bukan tetanggaan tanah, itu bukan. Jadi harus rekan kongsinya dulu yang membeli, yang wajib membeli. Jadi barang yang bisa, syaratnya tadi barang yang bisa dibagi. Tanah tadi kan mestinya bisa dibagi. Tuh. Jadi kalau misalkan 1 hektar ya otomatis setengah hektaran bisa dibagi. Bukan barang yang tidak bisa dibagi, seperti mobil nggak bisa dibagi, sepeda motor tidak bisa dibagi. Itu tidak bisa dipakai untuk kongsi. Wa idza tazawwaja lan tatkalane kawin sapa wong wa idza tazawwaja lan tatkalane kawin sapa wong wa idza tazawwaja imra'atan lan tatkalane kawin sapa wong wadon ala syiksin ing atase sebagian mahar akhadha mongko kena ngalap sapa wadon hu ing siksin akhadha mongko kena ngalap hu ing siksin asyafi'u sapa syafi' bimarin kelawan bimaharin mislin kelawan mahar misil. Jadi misalkan ada seseorang menikahi perempuan dengan mahar sebidang tanah kongsi. Jadi tanah kongsi itu tanah yang bukan miliknya sendiri tapi pembelian bersama. Maka syafi' itu boleh mengambilnya dengan memberikan ganti mahar standar. Jadi misalkan tanah kongsi tadi dipakai untuk mahar pernikahan seseorang misalkan. Kemudian otomatis mahar itu kan milik perempuan. Itu langsung, padahal tanah itu tanah kongsi, bukan milik pengantin laki-laki saja, tapi milik bersama dengan saudaranya misalkan. Nah, itu boleh ditukar dengan harga yang semisal tanah itu. Misalkan tanah itu harganya 100 juta. Otomatis si laki-laki tersebut harus memberikan 100 juta pada perempuan yang dinikahi tadi. Wa ing kana lan lamun ana sapa wong, sapa asyfa'u wong kang padha syuf'a jamaatan iku wong akeh istahaqu mongko ngehaki sapa jamaah ha ing syuf'a ala qadril imlaki ing atase kira-kirane kepemilikan. Jadi misalkan itu orang banyak, ya otomatis semuanya memiliki kadar kepemilikan masing-masing. Jadi misalkan tanah kongsi tadi dibeli oleh 10 orang misalkan. Yaitu misalkan tanah itu yang diberikan kepada perempuan yang dinikahi untuk mahar tadi, otomatis si laki-laki tersebut harus membeli sejumlah pembagian tanah 10 orang tadi. Misalkan 10 orang itu sama-sama mengeluarkan uang 10 juta, otomatis si laki-laki harus membayar 9 orang tadi 10 juta. Atau misalkan kalau yang kongsi tadi tidak menerima itu dipakai mahar, otomatis yang laki-laki harus mengganti dengan uang 100 juta tadi.
jadi uang yang seharga dengan mahar tadi. Nah, syuf'ah itu dari penjelasan para ahli, menurut bahasa itu berarti Allah. Jadi syuf'ah itu sebuah akad pengambilan hak dan wewenang yang awalnya dimiliki bersama, lalu terjadi pengambilan hak baru dengan memberikan ganti rugi. Jadi atau pembelian itu tadi. Jadi ada ganti ruginya. Jadi akuisisi itu mengganti rekan kerjasamanya dengan uang seharga pembelian tadi. Misalkan ada pengembangan harga, misalkan kok yang harganya dulu 1M, kemudian harga pas jualnya tadi 1,5 M, ya otomatis membayarnya ya itu 750 juta sesuai dengan harga yang berlaku di saat penjualan tersebut. Dalil yang menyatakan syuf'ah itu diriwayatkan sahabat Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqatil hududu wa surifat turuqu fala syuf'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan berlakunya syuf'ah, yaitu hak membeli bagian dari dua orang yang bersekutu pada setiap sesuatu yang belum dibagi. Apabila telah dibatasi dan telah diatur peraturannya, maka tidak berlaku syuf'ah. Ya, dari hadis ini bisa diambil kesimpulan, yaitu ketika masih belum dibagi. Jadi orang yang kongsi tadi membeli satu pekarangan tadi belum dibagi. Tapi ketika sudah dibagi, itu sudah tidak berlaku lagi syuf'ah. Nah, yang perlu diketahui lagi dari penjelasan tersebut itu berarti ada rukun syuf'ah, yaitu syafi' yang mengambil, masyfu' anhu yaitu yang diambil, terus masyfu' yaitu barang atau entitas yang diambil. Jadi harus ada barangnya, kalau tanah ya wujud tanahnya, kemudian ada kongsinya, ada masyfu' anhu tadi, kemudian ada syafi'. Syarat masyfu' itu barangnya bisa dibagi, tidak berpindah dari tanah, terus kepemilikannya harus ada ganti rugi. Jadi ada aset yang tidak bisa dipindahkan, itu syaratnya. Jadi aset yang tidak bisa dipindahkan ya seperti bangunan, tanah, pohon, dan sebagainya. Tuh. Jadi satu contoh lagi, misalkan kan kadang orang tani itu ada yang nebas padi. Nah, otomatis padi itu kan tidak bisa dipindahkan sebelum dipanen. Jadi kongsinya itu misalkan ada dua orang bekerja sama untuk menebas 1 hektar padi dengan biaya yang sama-sama, misalkan sama-sama 400 juta. Kemudian sebelum panen orang yang kedua tadi ingin menyerahkan kepada si orang pertama. Nah, otomatis itu juga termasuk syuf'ah dan harus dilakukan seketika. Jadi demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.